saya, perkenalkan nama saya Mujila dari kelas SPS 5 dengan NIM 2220636164. Nah, di sini saya akan mereview dua jurnal yang pertama yaitu mengenai analisis tingkat kesehatan bank dan potensi distress menggunakan metode REGC dan jenis Q pada Bank BNI Syariah tahun 2015-2020. Nah, yang kedua yaitu artikelnya berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan menggunakan metode ALMED-Discord tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mereview untuk artikel pertama yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Potensi Distress menggunakan metode REGC dan JWSI pada Bank BNI Syariah tahun 2015 sampai dengan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2015 sampai dengan 2020, BNI Syariah dinilai sangat sehat dan stabil, tanpa potensi mengalami financial distress. Hal ini menandakan bahwa bank tersebut mampu mengelola resiko dengan baik, menjaga tata kelola perusahaan yang baik, menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, dan memiliki modal yang cukup untuk menghadapi fluktualisasi bisnis. Fakta ini juga didukung oleh penghargaan yang pernah diterima oleh Bank BNI Syariah sebagai bank syariah terbaik sektor aset di atas 20 triliun. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya transparansi dan aktualisasi melalui publikasi laporan keuangan sebagai bentuk amanah kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ini menambahkan dimensi religius dan etis dalam pengelolaan bank syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepercayaan dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bank syariah dapat mempertahankan kesehatan finansialnya melalui manajemen risiko yang baik dan tata kelola yang efektif, sekaligus menghindari potensi kebangkrutan. Pendekatannya kuantitatif yang digunakan juga memberikan data empiris yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen investor. Artikel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam artikel ini kekurangannya yaitu topik relevan dan strategis, di mana artikel membahas topik yang sangat relevansi dan penting, yaitu kesehatan bank syariah yang berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah terbesar. Nah, yang kedua keuntungannya yaitu penjelasan teoritis dan religius yang jelas, di mana artikel ini memberikan landasan teori yang kuat dan mengacu pada religius Bank Indonesia serta prinsip syariah. Nah, yang ketiga yaitu hasil yang positif dan mendorong kepercayaan, di mana temuan bahwa Bank BNI Syariah sangat sehat dan tidak berpotensi mengalami financial distress selama periode tersebut. Nah, kekurangannya yaitu diantaranya yang pertama pendekatan kuantitatif saja yang digunakan dalam metode penelitian ini. Nah, yang kedua yaitu tidak mengkaji dampak eksternal secara mendalam dalam melakukan pengujian ini. Untuk review yang kedua yaitu artikel yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan menggunakan metode ALMED-Discord tahun 2020. Nah, hasil dari review jurnal ini yaitu pada artikel metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Pendekatan ini sangat tepat untuk menganalisis kondisi keuangan. Dengan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, pendekatan ini sangat tepat untuk menganalisis kondisi keuangan dan memprediksi potensi kebangkrutan menggunakan model statistik seperti ALMED-Discord. Pilihan metode ALMED-Discord yang direvisi adalah keputusan yang baik karena model ini dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, tidak hanya manufaktur, sehingga relevansi untuk PT Kalbe Farma Tbk yang bergerak di sektor farmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk secara konsisten berada dalam kategori perusahaan sehat dan terhindar dari kebangkrutan.
Cukup segitu saja mungkin review jurnal dari saya. Saya mohon maaf apabila review dari saya ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun pengucapan yang mungkin tidak sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.